Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yasabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutamah ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Wa kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu adam mali mali fayaqulu rasul hallaka ya ibna adam min malik illa ma akalta au afnaita awalaysat fa ablaita aw labisat fa ablaita aw tasaddaqat fa abqaita. Rawahu Muslim. Shadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwan, bapak-bapak, enggak ada ibu-ibunya yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita semua, bisa kita menyisihkan waktu kita untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, dan ketaatan kita kepada ulil amri kita semua, dengan melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah, ialah kita mengikuti kegiatan tahdzib ini yang sengaja dibuat berjenjang. Ini sudah jenjang yang keberapa ini? Jenjang yang ketiga. Alhamdulillah, memang sama-sama ada plus minusnya, ya Pak Samsul ya. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai cara dan metode kita lakukan, ya semuanya itu hanya metode saja, tetapi yang paling menjadi harapan kita semua itu materi-materi yang disampaikan, yang kita kaji, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik agar menjadi ilmu buat kita. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang kita amalkan, di sisi lain kita juga sebarkan atau kita dakwahkan kepada orang lain. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam kekhalifahan ini itu bukan sembarang ilmu, karena jarang dijumpai di tempat-tempat pengajian yang biasa, kecuali kalau hanya di Jamaah Khilafatul Muslimin. Jadi materi-materinya itu dibuat sedemikian rupa agar kita mudah memahami Islam, mudah mengamalkan Islam, mudah mendakwakan Islam, dan juga mudah kita tularkan kepada anak-anak generasi kita. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan di dalam kegiatan khilafah ini. Semakin hari mudah-mudahan kita semakin pandai, ya, semakin imannya semakin kuat juga, amalnya semakin baik juga, kemudian dakwanya, ya, tarbiyahnya juga semakin meningkat. Insya Allah itu harapan dan cita-cita kita, terutama harapan khalifah kita. Karena bagaimanapun beliau juga itu sangat menyadari bahwa orang hidup di dunia ini kita dibatasi dengan umur. Maka khalifah kita itu sangat berharap ini nanti tambah ke depan ini nanti apa yang beliau rintis ini mudah-mudahan menjadi suatu rintisan. Barang siapa yang merintis suatu jalan, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilhi, kata Nabi. Siapa yang merintis suatu jalan kebaikan, ya, kemudian diikuti oleh orang yang mengikutinya itu, maka setiap orang yang melakukan itu, yang pertama yang merintis itu pahalanya mengalir terus, ya.
Termasuk kita nanti juga, kalau kita ikut di sini, kemudian nanti ada anak-anak kita atau anaknya sahabat-sahabat kita ikut itu, pahalanya terus mengalir. Jadi luar biasa sebetulnya. Mudah-mudahan demikian, sehingga apa yang menjadi harapan khalifah kita, harapan amir daulah kita, harapan amir wilayah kita, umul qura kita, masulul ummah kita, harapan kita semua benar-benar nanti terwujud dengan tujuan yang paling terakhir, ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang saya akan masuki materinya. Apa materinya malam ini? Al-amwal. Ya, ini A-nya sini. Al-amwalu fil Islam. Ya. Fil Islami. Ya. Ya. Al-amwalu fil Islam. Amwal ini bentuk jamak dari mufrad malun. Nah, ini malun. Ya. Malun ini bentuk mufradnya. Kalau malun itu satu harta, kalau malun malani, namanya dua harta. Kalau amwalun banyak harta. Jadi makanya al-amwal fil Islam, karena ini yang karena judulnya al-amwal, jadi bisa diartikan macam-macam harta di dalam Islam. Jadi kalau diartikan harta menurut pandangan Islam kurang pas itu. Jadi macam-macam harta fil Islami dalam pandangan Islam. Itu kira-kira yang pas. Kan di sini. Malun itu berasal dari kata mala, kata dasarnya fi'il madinya mala, yamilu, mala yamilu mailan. Terus pahuwa malun ini ya. Ini bentuk ketiga. Mala yamilu mailan pahuwa malun. Itu kalau di tasrif menurut ilmu tasrif, ilmu nahwu syaraf ya. Pahuwa malun. Ya. Mala ini arti sebetulnya itu apa ya? Condong. Jadi mala itu condong, cenderung, tertarik, menarik ya jadi. Selalu menarik. Jadi mala itu selalu ya. Kayak siapa itu biasanya itu kalau ini ada bis di sini terus gini ketarik ke sini loh, apa yang namanya itu? Mahnik ya. Katanya orang dulu besi berani. Ada mahninya. Kalau jarum itu misalnya di sini jarummu terbang gitu ya, itu ya. Yang itu ya. Harta itu seperti itu. Pokoknya manusia dengan harta itu pasti tertarik. Kalau nggak tertarik nggak beres sih kalau ada manusia kalau nggak tertarik dengan harta itu nggak beres. Sama dengan kita manusia ini dengan lawan jenisnya, semua laki-laki pasti tertarik kepada wanita dan sebaliknya wanita juga tertarik. Ya, kalau ada laki-laki kok nggak menarik, apalagi wanitanya cantik, gak beres itu. Ada yang konslet ya. Ya, ada laki-laki kok nggak mau kawin, nggak beres itu. Ya, nggak mau menikah itu ya. Ada ya Pak Zainal ya. Laki-laki nggak mau menikah ada. Perempuan juga ada. Nggak beres itu. Podong baik kucing Pak Samsul. Nah, kucing dikasih ikan panggang, terus kucingnya nggak mau makan, sakit itu kucing. Nah, begitu juga harta. Jadi selalu menarik. Harta itu selalu menarik. Selalu paling banyak menyita waktu. Ya betul. Yang paling banyak menyita waktu kita dalam kehidupan sehari-hari apa? Menurut Allah. Apa? Hah? Guyon. Hah? Laibun. Coba buka surat At-Takatsur, coba. Alhaakumut takatsur. Iya, apa artinya Alhaakumut takatsur?
At-takatsur. Alhaakumu. Alhaakumu. At-takatsur kayak gini. Apa artinya at-takatsur? Apa yang dimaksud bermegah-megah? Cara Jawanya apa kira-kira Pak Senal? Nek bermegah-megah itu, bermegah-megah. Bahasa Jawanya apa? Bermewah-mewah beda Pak. Bukan. Begini. Jor-joran. Bagus ya. Yang satunya nggak mau kalah dengan yang lain. Lihat ini kepingin juga, yang satu kepingin juga, masih baru kepingin juga. Itu namanya jor-joran. At-takatsur namanya. Jor-joran. Tapi at-takatsur ini maknanya dua. Berlomba-lomba memperbanyak harta. Satu at-takatsur memperbanyak harta. Yang kedua berlomba-lomba memperbanyak pengikut. Atau anak di sini sebetulnya, anak atau pengikut. Jadi orang itu kalau banyak anaknya sendiri, anak kandungnya atau anak buahnya atau pengikutnya seneng. Sampai nggak berkan mengalahkan saya, boloku ake. Oh, saya ini tokoh di sini. Sampai nek mau ngelawan saya hati-hati sama nah itu ya. Kan bangga kan orang kalau banyak pengikutnya ya. Enggak. Banyak pengikutnya. Kalau bikin partai, bikin tambah bagus, tambah bangga. Iya. Kalau kita enggak, kalau kita banyak pengikut bukan bangga kita, tapi lain. Ini alhaakumu dari kata alhaka. Kamu telah dibinasakan. Bukan main. Kamu sekalian telah dilalaikan. Kamu siapa yang dimaksud di sini? Kamu sekalian telah dilalaikan. Kamu sekalian telah dibinasakan. Manusia. Apa yang melalaikan kebinasakan? At-takatsur. Urusan numpuk-numpuk harta, urusan numpuk-numpuk pengikut. Itu artinya at-takatsur. Ada ayat yang lain tuh, amin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nek enggak salah surat As-Saff mungkin ya. Ya Pak Amin. Coba buka surat As-Saff. Ayat yang terakhir. Agak akhir-akhir. Hah? Iya di bawahnya itu. Atau depannya mungkin ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawan munasari ilallah. Ya. Itu di atasnya kayaknya. Di atasnya. Bukan ya? Atau mungkin surat At-Taghabun kalau nggak salah. Coba lihat dulu. At-Taghabun itu surat 63 kalau tidak salah, 63 apa 64? Itu ada ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Ya, jadi di situ bahasanya la tulhikum. Sini ya ayyuhalladzina amanu dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Ada ilah. La tulhikum. Oh, Munafikun. Surat 63 berarti ya? Ayat berapa, Min? 63 ayat? Ya, gini. Nah, ini. Nah, coba kan ini. Wahai sekalian orang-orang beriman, la tulhikum, kamu jangan mau diganggu. Kamu jangan mau dihalang-halangi. Kamu jangan mau dibinasakan. Kamu jangan mau dilalaikan. Itu sama artinya. Dibinasakan, diganggu, dilalaikan. Ya. Oleh apa? Amwalukum, urusan hartamu. Apalagi? Wa auladikum, urusan keluargamu. Amwaluk, wa auladuk itu urusan anak-anakmu sebetulnya ya, anak-anak. Ya, baik anak kandungnya sendiri itu pengikutnya itu. Jangan kamu mau diganggu. Maka coba lihat orang itu kalau kandung kesem-sem sama partai, wuih, sudah.
Kalau kesemsem sama harta itu Masya Allah. Kadang-kadang gak kenal istirahat ya Pak Irfin ya. Wih, maunya 24 jam. Berangkat tadi pagi, pulang besok pagi lagi. Kalau urusan harta itu. Saking menariknya yang namanya mal itu ya. Saking menariknya mal. Maka Allah ingatkan kita, orang beriman. Orang-orang beriman. La tulhikum, kamu jangan mau diganggu, dihalang-halangi, dibinasakan, dilalaikan oleh urusan anak-anakmu, oleh urusan hartamu. Lanjutan ayatnya apa? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya apa? Dan barang siapa yang berbuat demikian, mereka itu orang yang rugi. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian maksudnya apa? Lalai. Barang siapa yang berbuat, maksudnya mau terganggu dengan urusan numpuk harta, mau terganggu dengan urusan anak, faulaika humul khasirun. Allah mengatakan kamu termasuk orang rugi, bukan sekedar rugi tapi bisa celaka. Maka kita ini alhamdulillah kita ini ya enaknya masuk di khilafah ini ya selalu mau melenceng ada yang ingatkan. Sebab manusia itu memang suka melenceng. Ya Mas ya, suka melenceng. Siapa yang membuat melenceng kita dari jalan yang sebenarnya? Setan apa diri sendiri? Mas Samsul, yang sering membuat kita melenceng diri kita sendiri atau setan? Diri kita sendiri. Setan enggak? Setan kan diri kita. Terjawabnya betul ya, betul. Setan kan diri kita juga. Ya betul ya. Minal jinnati wan nas ya. Setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia, dari diri kita sendiri. Kapan kita jadi setan? Kalau tidak mengingat Allah sudah. Ya, betul ya. Kalau sudah dilalaikan ini jadi setan sudah. Nanti kan selanjutnya kan melalaikan dari mengingatnya itu gimana? Jadi tugas kita itu kan, tugas manusia itu kan selalu mengingat Allah. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu sedang duduk, ketika kamu berbaring. Jadi sebetulnya kita ingat Allah itu mestinya 24 jam. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ingat Allah. Zikir daim namanya, atau disebut sholat daim, sholat seterusnya. Mestinya begitu. Ketika kita lebih banyak lalainya daripada mengingatnya kepada Allah, maka kita sudah masuk dalam ayat ini. Ya. Melenceng, lalai, lupa. Ya. Tapi sebetulnya arti al-haku ini tadi artinya dibinasakan, al-haka dibinasakan. Kalau tulhi, al-hatul itu dilalaikan. Jadi rata-rata manusia itu kan kita banyak lalai kepada Allah, nggak mau ngaji, sholatnya cepet-cepetan, berzikir nggak penting gitu. Rata-rata yang dua itu, urusan anak, urusan iya. Kalau di surat ini apa isinya ini? Apa ini? 8 objek. Ada 8 apa yang di sini? 8 hal. Iya. Pertarungan antara cinta dunia dengan cinta Allah di sini ya. Ada 8 yang suka menghalang-halangi kita, membuat kita melenceng dari jalan Allah. Itulah sebabnya kalau kita sholat selalu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, ya Allah, tunjukkan aku, tetapkan aku pada jalan lurus. Kenapa kok minta terus? Karena melenceng terus kita. Wong minta saja mesti tetap melenceng, apalagi kalau nggak minta. Oh minta terus kita, ihdinas siratal mustaqim, kan minta terus. Berapa kali Pak Samsul kita minta itu? Minta ihdinas siratal mustaqim semalam berapa kali? 5 waktu itu. Iya. Iya tuh. Berapa rakaat? 5 waktu. 17. Ya, 17 rakaat. Belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya, belum sholat duha, belum sholat malam. Banyak kali. Ngomong ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, tapi melenceng terus. Mungkin karena gara-gara nggak paham mungkin maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Maka sekarang ini kalau kita ngomong itu sudah seharusnya apa ya? Apa istilahnya? Apa yang kita omongkan itu mesti harus paham. Termasuk baca Quran itu. Maka kegiatan
one week one juice itu, wih bagus sekali tuh. Selama ini kalau kita baca Quran kan nggak pernah ngerti ya Pak Zainal ya. Kalau ada orang ngomong terus nggak tahu artinya, nama orang apa itu Pak? Ngomong terus nggak tahu artinya, namanya orang apa? Orang gila. Iya, cuman dua itu, orang yang diomongkan nggak ngerti, nek nggak orang gila, ya orang mabuk. Padahal apa yang kita baca dalam sholat nggak ngerti, kan sama dengan orang gila juga. Kalau dibilangin gila nggak mau Pak Samsul, padahal sama dengan orang gila. Nah, inilah yang membuat kita ini banyak melenceng. Di dalam sholat ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku menyatakan, aku mengaku, aku bersumpah tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali hanya Allah, tidak ada yang saya taati, tidak ada yang saya ikuti, patuhi, cintai, bermohon kecuali hanya kepada Allah. Ngomongnya begitu, tapi di luaran sana melenceng lagi. Tambah lagi, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku menyatakan, aku berjanji, aku bersumpah, aku mengaku sepenuh hati bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah ingin saya jadikan teladan dalam hidupnya. Tapi sudah makan saja sudah nggak nyontoh Nabi. Makannya sambil berdiri. Standing partai. Tapi alhamdulillah warga khilafah nggak ada yang suka kayak gitu ya. Alhamdulillah. Sediakan kursi. Baik. Ya ini mana penghapusnya? Oh iya. Ya, harta. Kalau itu tadi yang saya baca itu apa itu? Coba dibuka lagi. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa 'addada yasabu anna malahu akhlada kalla la yumbadzanna fil hutama. Coba dibuka apa itu? Menarik juga itu, tentang harta juga itu. Ini dalil-dalil yang kita sampaikan ini dalil-dalil yang ada kaitannya dengan masalah harta. Jadi ini saya sampaikan ini, temanya saya sampaikan ini. Satu, dalil-dalil nakli. Apa dalil nakli artinya? Nakli artinya apa? Dalil-dalil nakli artinya apa? Dalil itu ada dua, ada dalil akli, dalil akli kayak gini tulisannya, ada dalil nakli. Kalau dalil nakli itu dalil yang diambil dari Quran dan hadis, itu namanya dalil ya, dan hadis. Ya. Itu namanya dalil nakli. Kalau dalil akli itu dalil berdasarkan akal, berdasarkan ra'yu, pikiran manusia, itu dalil akli. Ya. Ini yang saya terangkan ini dalil-dalil nakli. Dalil-dalil nakli yang ada kaitannya dengan persoalan harta. Apa artinya itu? Wailul likulli humazatil lumazah. Coba dilihat artinya apa? Celakalah setiap pengumpat dan pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat. Mengumpat itu artinya apa? Ya, berkata-kata yang bukan. Mengumpat itu koyok. Iya koyok nek misu sejawanya ngomong matamu, kupingmu, endasmu, cangkemmu gitu loh ya. Itu namanya mengumpat. Berkata-kata jorok lah. Kebun binatang. Kebun binatang. Ya, mulutnya kebun binatang. Ya. Celaka ya Rasul itu. Wailul likulli humazatin lumaza. Lumaza aja. Ada humazatin lumaza. Apa artinya lumaza? Pengumpat, yang satunya pencel. Kalau pencela itu apa artinya? Mencela. Iya dijelek-jelekkan, dicela itu dia dicaci maki, dicela, nggak ada bagusnya. Istrinya sudah repot belanja ke pasar, mata jadi golok ini baru dimakan, sampai wis pirang tahun kawin sama-sama, masa aja gak kena sampai niku yoyo. Tapi ngomel-ngomel tapi habis juga dimakan. Ada tak suami kayak gini? Ada. Iya.
Banyak suami suka mencela istrinya, banyak juga istri coba mencela. Kada diberi tidak diberi tetap ngomel-ngomel itu istri. Mencela itu celaka itu orang kayak gitu. Ya, suka mencela. Biasanya orang yang suka mencela itu, di situ saya jelaskan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan. Ini ada kata-kata malan lagi. Alladzi jama'a malan. Ada malan ya? Ya. Ini malan, harta lagi nih. Apa artinya? Alladzi jama'a, yaitu orang-orang yang suka mencela dan ngumpat-ngumpat tadi itu, diantaranya alladzi jama'a, orang yang suka numpuk-numpuk malan ya, ya. Wa'addada, artinya apa? Wa'addadahu. Dihitung terus ya. Duitnya cuma 100.000, nggak pernah dihitung, habis dihitung lagi. Kenapa kok dihitung? Duitnya nggak banyak dihitung terus. Saking meditnya itu, nggak mau kurang. Ini gambar. Jadi punya uang nggak mari-mari dihitung itu takut kurang. Jangan-jangan dicopet sama Pak Samsul. Jangan-jangan diambil sama gini. Beda kalau. Oh iya, bukan begitu, lain. Itu uangnya umat. Ini uangnya sendiri. Jadi selalu. Seandainya tadi aku nggak sedekah sama Pak Samsul, bisa beli pulsa aku hari ini. Pak Samsul. Tadi, ya? Iya, tadi aku ada Pak Mitro lagi bikin les ada kegiatan ini. Belum selesai, ada lagi dipacet. Belum kayak gini, ini kayak gini ya. Dihitung. Habis dihitung. Negatifnya terus yang dihitung. Besok ada lagi. Padahal mestinya kalau kita ada les kayak gitu, mestinya kita seneng itu. Diajak masuk surga kok kita itu. Kalau banyak tamu yang datang ke rumah kita, mestinya kita bersyukur, bisa bersedekah. Orang yang edarkan les bersyukur itu, bisa bersedekah. Kalau nggak ada kayak gitu, kita nggak sedekah. Jadi misalnya mas'ul kita atau amir kita itu kalau kita di les, diajak masuk surga itu kita. Tapi orang yang jamaah malawak dulu dihitung terus takut. Takut kurang. Ini ayat ini melambangkan orang yang kikir, pelit, medit, cerek. Kalau orang Bugis bilang seke. Ya, cerek. Alladzi jama'a apa? Alladzi, yaitu orang-orang jamaah yang mengumpul-ngumpulkan, yang suka ngumpul-ngumpulkan malan hartanya, wa addadahu, dan enggak berhenti ngitung. Habis itu. Yahsabu annama lahu akhlada. Ya, artinya lagi. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu, dia menyangka. Yang suka ngitung-ngitung duitnya tadi, dia menyangka, dia mengira annamalahu, bahwa hartanya yang selalu dihitung-hitung akhladahu, dikirain dia akan mengekalkan. Maksudnya barangkali kalau duitnya banyak dihitung barangkali nggak mati dia gitu loh. Maksudnya gitu ya. Perkiraannya begitu. Ya, kalau banyak duit, ada duitnya dibangin, dikira nggak mati, dikira akan kekal dengan itu. Itu Allah gambarkan. Nah, memang sifatnya manusia kalau harta begini nih. Mudah-mudahan kita jangan ketularan. Untung ada khilafah, kalau nggak ada khilafah yakin ketularan. Ya Pak Zainal ya, untung ada khilafah. Iya, memang iya. Penting, harta itu penting. Bukan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk surga. Masuk surga juga itu harus pakai harta kok. Iya. Paham ya? Diingatkan, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Apa artinya? Coba. Kalla. Kalau bahasa Jawanya, ojo ngono, mbok jangan begitu Pak Samsul. Kalla, jangan begitu. La yumbadhanna fil hutamah. Apa artinya? La yumbadhanna fil hutamah. Pasti kamu, ya pasti bukan main bahasanya, ya pasti kamu akan dilemparkan ke dalam hutama. Hutama itu salah satu nama neraka. Tahu nggak kamu itu apa? Wa ma adraka mal hutama. Tahu kamu itu apa neraka hutama itu?
Narullahil muqada, api Allah yang menjulang-julang sampai menjilat-jilat ke dalam hati manusia. Kan main itu. Jadi kalau di sini yang akan masuk ke ranah utama pengumpat, pencela, sama suka ngumpul-ngumpulkan harta, alias medit. Itu ganjarannya di akhirat. Kalau orang medit di dunia apa ganjarannya? Apa itu? Surat Al-Lail. Coba buka surat Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila. Nah, itu ayatnya itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, coba baca itu. Ayat berapa itu Samsul? Wa amma man bakhila. Ayat 8. Apa artinya Pak Mitra? Wa amma man bakhila. Dan adapun orang yang pikir dan merasa dirinya cukup. Ya, wastaghna, merasa dirinya cukup. Merasa dirinya cukup itu seolah-olah enggak butuh dengan orang lain. Oh, aku sudah hebat, aku mampu ya. Gitu ya. Terus Di sini tidak perlu pertolongan. ya, iya termasuk itu, merasa dirinya cukup, tidak butuh pertolongan Allah, tidak butuh pertolongan orang lain, bisa seperti itu. Terus wakadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. ya, mendustakan. Jadi kalau dikasih ayat-ayat dalil gini nggak percaya, didengar lewat telinga kanan tapi masuk telinga kiri, gak digubris bahasa Enal itu ya. Itu namanya wakadzdzaba bil husna. Apa ganjarannya orang yang seperti itu? Balasannya fasanuyassiruhu lil usra. Apa artinya? Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju surga. Akan kami mudahkan jalan baginya menuju Surga. apa kira-kira maksudnya itu? Iya, akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Kalau bahasa sepitahnya akan dipersulit segala urusannya oleh Allah. Siapa yang mau dipersulit segala urusannya oleh Allah, meditlah. Medit. Persulit oleh Allah. Punya anak gadis gak laku-laku. Punya utang gak bisa terbayar. Punya penyakit gak sembuh-sembuh. Cari pekerjaan susahnya setengah hidup. Bukan setengah mati. Ya. Kenapa? Karena dia dipersulit itu ayat itu. Dipersulit oleh Allah. Ayat yang di atasnya itu kebalikannya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, coba lihat artinya. Wa amma man a'ta. Apa artinya a'ta? Orang-orang yang loman. Loman itu apa Pak Samsul? Pemurah, dermawan ya, dermawan, loman ya bacanya. Orang-orang dermawan, suka memberi, atau itu suka memberi. Jadi kini Pak Samsul dibagi Pak Samsul. Ini ada rezeki dari Allah melalui Pak Hayi, bagus gak kira-kira itu? Enaknya, ini Pak Samsul ada rezeki dari Allah melalui Pak Hayi, atau langsung ini Pak Samsul ada rezeki dari Allah untuk Pak Samsul. Enaknya mana? Sama-sama enak. Enaknya bertiga ya. Ini ada rezeki untuk Pak Samsul dari Allah lewat Pak Hayi. Ini ada rezeki Pak Samsul dari Allah, gitu langsung. Enak mana? Bahasanya. Siapa yang memberi? Kalau melalui Pak Hayi itu enak nggak kira-kira? Nah, kalau yang memberi orang lain nyebut namanya si pemberi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau melalui Pak Hayi saya sebutkan. Apa kira-kira efeknya itu? Ya. Nah, nanti saya ini ada rezeki dari Allah lewat aku, akunya itu loh ya, hati-hati itu ya. Aku itu sifatnya iblis itu. Ya udah saya ini Pak Samsul ada rezeki dari Allah untuk Pak Samsul, gitu aja lah. Tapi kalau orangnya ini ada titipan dari Pak Jainal Pak Samsul, gak apa-apa boleh, karena orangnya nggak ada. Ya. Ya. Tapi kalau ada orangnya, ini ada rezeki Pak Jainal Pak Jainal itu memang orang loman, Pak Samsul dari dulu. Oh, tambah disariak nanti. Ya, jangan ya. Baik. Sudah cukup ya ayat-ayat tentang harta ya, banyak sudah ya. Sekarang kita akan masuk ke kira-kira kalau temanya al-amwal fil Islam,
Tempo hari waktu kita fikih dakwah itu kan sudah saya ajarkan. Setiap kita mau membahas tema, apa yang harus ada dalam benak kita? Pertama, harus latar belakang. Latar belakang pembahasan ya. Harus ini. Terus yang kedua, tujuan pembahasan. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah ini diarahkan. Terus yang ini di sini Rumawi 2 ini apa? Pembahasan. Ya. Jadi sekarang kalau Al-Amul Fismal ini kita temanya kayak gini, kan nggak mungkin ini bisa dipahami dengan bagus kalau tidak disulit di sini apa namanya nih ABC-nya ini. Hah? Kan masa langsung saya gambarkan Al-Amul Fismal langsung saya ngomong gini-gini kayak ini susah ditangkap, makanya dicoba ya unsur-unsur ini namanya ya. Ya, komponen yang terkait dengan tema ini. Kira-kira apa di sini yang perlu Pak Samsul? Kalau kita berbicara amwal fil Islam, kira-kira apa yang perlu dibahas di sini pertama? Apa Nurul? Apa? Definisi harta boleh. Definisi makna dan pengertian ya. Sama dengan definisi. Pengertian harta. Terus di sini dalil-dalil sudah saya dalil-dalil. Terus yang di sini macam-macam harta. Tulisannya kok tambah suwe tambah ele. Ya. Ya, pembahasannya di sini. Pembahasan. Ya, pembahasan ini akan menjelaskan sub-subnya tadi, komponen-komponen itu tadi ya, komponen-komponennya, unsur-unsurnya. Satu atau ABC apa di sini? Definisi. Dua, dalil. Tiga, macam-macam harta menurut Islam. Yang keempat apa? Cara memperoleh, mengelola dan mendistribusikan. Apa mendistribusikan ini? Mendistribusikan. Ya, disalurkan. Jadi harta itu, kalau kita punya harta, bagaimana cara memperolehnya atau dari mana hartamu itu? Kalau sudah benar, bagaimana pengelolaannya? Ya. Kemana diperuntukkannya? Ini itu ditanya itu nanti ya. Maka kita ya. Terus apa lagi? Ini kalau kita bicara tentang apa lagi di sini? Beberapa perintah dan larangan. Beberapa perintah dan larangan Allah tentang harta. Terus kalau mau ditambah di sini hikmah gitu nanti ya. Nah, ini yang pokok ini. Ini sudah tadi, ini sudah saya jelaskan. Ini tadi sudah. Ini sudah beberapa dalil-dalil tadi itu. Sekarang macam-macam harta. Menurut sampean macam-macam harta dalam Islam itu apa saja? Contohnya harta yang sering kita jumpai dalam Al-Quran itu. Harta apa saja? Hah? Harta apa saja istilahnya? Kan ada harta zakat, ada harta infak, ada harta sodako, apalagi yang lainnya? Waris. Ya, ada harta waris ya. Ya, ini macam-macam harta ya.
Anwaul amwal. Harta bergerak dan Nggak usah gitu, itu lain lagi tuh nanti. Ya, bukan begitu ya. Nanti ada harta tak terduga, datanya sendiri lain lagi, enggak gitu ya. Datang tak disangka-sangka. Iya. Ada harta yang diusahakan, ada yang tidak diusahakan, bukan begitu darinya ya. Jadi ini yang sering aja kita ketemu. Anwaul amwal, macam-macam harta itu pertama al-kasbu. Apa artinya al-kasbu? Ya, kasab sudah jadi ya. Hasil usaha. Wih, banyak ini. Ada yang bengkel, ada yang driver, ada yang petani, ada yang tukang las, ada yang tukang sapu, ada yang tukang aspal. Macam-macam. Ada yang tukang makan aspal sama semen. Pekerjaan semua itu. Ono sing ngemis minta-minta, pekerja banyak sekali sini. Al-kasbu ini. Jadi harta itu dengan berusaha. Ada yang nulis, ada yang sukanya halo-halo, ada yang hartanya dari kaki, ada dari tangan, ada yang dari kuping. Macam-macam ya. Ya, jadi ini al-kasbu. Terus yang kedua apa? Apa lagi? Al-mawaris. Al-mawaris, harta warisan. Ya, ini yang belum banyak kita bahas ini. Nanti kemarin Pak Amin usulkan harus diurai ya. Ini banyak persoalan dengan harta kita. Orang khilafah jangan sampai gak ngerti ya. Kalau seorang laki-laki, suami meninggal, Pak Samsul meninggal, meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki, 1 perempuan. Bapaknya masih hidup, ya masih hidup bapak. Ya, ibu udah meninggal juga, sudah yatim piatu. Jadi Pak Samsul meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Berapa bagiannya masing-masing? Lain loh itu. Nah, di Quran ditentukan. Sebaliknya, Bu Samsul meninggalkan Pak Samsul. Anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1. Berapa bagiannya masing-masing? Lain lagi tuh. Bagiannya istri sama suami lain lagi. Banyak mana? Banyak suami apa banyak istri? Banyak suami. Maka kalau sampean nikah dengan si Fulan, manten anyar, ya, istrinya kaya. Tiba-tiba mati mendadak istrinya, sampean kaya. Kaya mendadak ini, istrinya kaya. Dapat 1/2-nya dari harta. Ya. So gitu ya. Itu mawaris. Ini ada ilmunya. Maka harus ada dibahas nanti tersendiri. Ada namanya fiqhul mawaris, ya. Ya. Konsep-konsep fikih itu artinya konsep-konsep tentang pembagian harta warisan. Ya. Terus bagaimana kalau nanti duluan anak meninggal daripada bapaknya, terus punya cucu, cucunya nggak dapat itu? Terhalang, mahjub namanya. Nah, seperti itu, diatur gitu. Jadi nggak sama. Hah? Nggak dapat. Kecuali nanti ada bagian sisa namanya asoba ya Pak Min namanya ya, begitu. Saya dulu belajar di pesantren, tapi masih remeng-remeng sekarang, harus dibaca ulang. Ya karena nggak pernah dipraktekkan. Tapi kita harus tahu harta waris. Harta apa lagi? harta konogini tidak ada. Ya termasuk itu, masuk di sini nanti. Honogini itu kan cuma istilah Jawa saja ya. Masuk di sini. Honogini itu ya. Harta hasil apa? Biasanya kalau konogini itu perceraian, Pak. Iya biasanya perceraian. Iya kan orang cerai, ada cerai hidup, ada cerai mati. Enggak sama-sama bisa. Apalagi selain mawaris, harta apa lagi? Hah? Apa Pak Santoso? Hah? Bukan harta temuan, bukan. Kalau kita nemukan barang itu namanya al-luqata. Ya, temuan tercecer. Diumumkan dulu berbagai pengumuman. Kalau sampai 1 tahun nggak ada yang ngakui, boleh sampai ambil. Itu hukumnya. Jangan malah disembunyikan. Nomor lojinya orang cepet-cepet kan diumumkan sendiri. Malah kesenangan. Hah? Berapa barang temuan itu? Gimana? Boleh dibelanjakan itu batasnya berapa? Sampai 1 tahun kalau nggak ada yang ngaku. Iya.
Boleh dimiliki. Cuma 3. Oh, jangan. Itu kalau nggak ngikutin masih belum sampai tuan kalau dibelanjakan itu maling itu namanya ku. Ya. Ya, al-kasawal kayak harta zakat ya. Ya, ini aja sis. Apa ini sis? Sedekah ya. Ini kita di khilafah ini ada di sini kita ngelola ini ya. Masulul ummahnya itu ya. Sama ya. Terus apa lagi? Jangan dulu. Jangan ke situ dulu. Harsa wakaf. Nah, wakaf atau hibah. Ya. Seandainya kita kaya itu enak kita mewakafkan semua itu. Yang diwakafkan itu ya boleh tanah. Kira-kira yang nggak bergerak itu ya bisa. Ya. Tapi harus lengkap surat-suratnya. Nanti kalau mewakafkan nanti lama-lama masjid digusur dibuat jadi hotel. Banyak kejadian sekarang. Wakaf. Maka kalau di negara-negara Islam yang maju itu ada menterinya tuh, menteri perwakapan kayak Arab Saudi itu ya. Ini kan ini ya. Banyak di sini harta wakaf ini. Harta wakaf itu nggak boleh dipinjam dimiliki. Banyak orang biasanya orang mewakafkan Al-Quran tikar ke masjid dibawa pulang ke rumah. Itu tangan masuk neraka itu nanti itu. Bahaya itu berat loh pukulannya harta wakaf. Jangan diambil-ambil. Ya. Sebetulnya dipinjam juga kalau bisa itu hati-hati. Ya takut rusak apa dan sebagainya ya. Wakaf. Harta apa lagi? Goni? Nah, gonimah. Apa gonimah? Ya, sama pai. Apa bedanya Pak Min? Gonimah sama pai? Kalau pai itu harta yang diperoleh oleh pasukan Islam karena musuhnya itu ketakutan tunggang langgang lari. Ada hartanya di situ. Itu namanya pai. Sama sebenarnya gonimah cuman. Tapi kalau gonimah itu harta rampasan perang diperoleh karena berperang ya Pak Min ya. Nah, itu bedanya sama-sama. Ya. Ini kasab ini ayat Al-Qur'annya di surat apa, ayat berapa? Kita harus tahu ini dalilnya. Harta warisan ini di Quran surat berapa, ayat berapa? Harta zakat, infak dan sedekah di mana? Harta wakaf ini di mana Qur'annya? Harta ghanimah dan pai ini di mana ayatnya? Harus tahu kita. Orang khilafah jangan cari-cari lagi. Coba ada. Kalau sampean punya materi Al-Amwal fil Islam yang saya ketik itu ada di situ. Sudah dapat. Al-Amwal fil Islam. Punya. Minta Pak sama Pak Mitro sudah lama itu Pak Mitro dikirimin. Ya. Ada di situ. Inilah. Di mana kira-kira ini tentang harta hasil usaha nih? Surat berapa, ayat berapa ini? Ada yang tahu? Buka Al-Amwal fil Islam yang saya ketik itu ya di HP itu ya. Al-Baqarah 200 berapa gitu ya? Lupa aku. ...267... Coba dibuka Al-Baqarah 267. Coba Mas dibaca Mas ayatnya Mas. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Pertanyaannya, jelaskan apa isi ayat itu? Kan bukan cuman harta hasil usaha tapi isinya. Satu ayat tapi memuat beberapa pesan itu. Satu, ada panggilan nggak di situ ayat itu? Iya, ada panggilan. Siapa yang manggil? Siapa yang dipanggil? Kenapa orang-orang beriman kok dipanggil? Disayang. Pertama, kadang-kadang keliru. Yang ketiga, orang beriman selalu dipanggil mudah diatur.
Nek orang beriman itu tuturi handayani, nek dituturi balik ngandani. Orang tidak beriman. Kalau orang beriman itu sami'na ata'na. Dipanggil itu orang beriman ya Mas, dipanggil ya. Ya, terus lanjutannya. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Perintah enggak? Perintah. Yang disuruh infakkan apa? Dari hasil usaha. Nah, berarti hasil usaha inilah al-kasbu. Berarti harta hasil usaha itu disakati. Zakat profesi namanya. Banyak orang-orang, wah di Quran nggak ada, cuma zakat buah-buahan, zakat menahur kan ya. Lalu ini ayatnya ini, nggak tahu dibaca Quran. Hasil usahamu infakkan, sedekahkan, bayarkan zakatnya itu sama itu ya. 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 Hasil usaha ya ada kata-kata hasil usaha. Ya. Terus apa lagi isinya? Suruh infakkan hasil usahanya itu ya. Bukan disuruh keluarkan zakat loh, infakkan. Jadi kalau zakat itu nanti mencapai 1 nisab ini enggak. Apapun usahamu itu pokoknya berinfak. Ya, itu. Kalau enggak, kalau tidak berinfak berarti bukan orang Ya betul ya Pak Samsul. Karena yang dipanggil orang beriman. Ciri-cirinya orang beriman itu hartanya banyak, hartanya sedikit tetap berinfak. Itu loh ya. Oh nanti kalau banyak hartanya baru berinfak itu enggak beriman namanya itu ya. Terus apa lagi? Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Dan sebahagian harta apa itu? Dan sebahagian apa yang kami keluarkan dari bumi. Harta apa namanya itu? Apa yang kami keluarkan dari bumi? Harta apa namanya? Yang keluar dari bumi apa? Padi, emas, mangga, jeruk, labu, apa saja, kacang-kacangan. Itu. Terus yang lain, tambang kayak Freeport itu. Apa itu yang keluar dari bumi itu? Emas. Yang nikel itu yang sekarang diserbu orang Cina di Sulawesi itu ya. Ya, tambang pasir, tambang batu, tambang emas, tambang perak itu semuanya itu harta rikas namanya ya dalam Quran itu, harta rikas. Penambang. Tapi masuk usaha juga sebetulnya ya. Masuk harta usaha juga. Apa lagi? Dan apa yang kamu dapatkan dari apa? Dari usaha. Terus jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Ada larangan ya? Perintahnya berapa? Perintah dalam ayat itu ada berapa? 2. Perintah pertama apa? Perintah pertama suruh berinfak. Perintah kedua mengimpakkan hasil usaha. Perintah kedua jangan kamu memilih yang buruk. enggak, perintah kedua Yang baik-baik dari hasil usahanya. ya, kalau mau berinfak itu yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Biasanya orang berinfak itu DEWS gak seneng dikayak wong. Terus ngomong apa masih seneng kok Pak Samsul. Pak Samsul itu dikayak elek apa yang seneng Pak Samsul itu. Kok cuma baik aja misalnya. Begitu. Tapi itu gak baik menurut Allah. Ya. Di situ katanya, wong kamu saja sudah memikirkan mata saking gak senengnya kok kamu kasih orang. Makanya kalau sampean mau sedekah sama Pak Hai baju pemanya belikan yang anyar, jangan sudah sampai pakai ku bekas namanya walaupun 1 kali. Gitu maksudnya. Kalau berita itu Robi itu berkenaan dengan hasil panen. Jadi hasil panen itu biasanya ada orang-orang yang munafik itu diambil kurma-kurma yang busuk. Lah iya. Nah pada hari ini karena kita bukan petani, ada juga kita bisa laksanakan ayat itu ketika kamu infak di kaleng kita itu di kotak kita, jangan kasih yang sudah cuek-cuek. Jadi kasih yang kasih bagus-bagus. Sekarang nggak suek. Jadi loh. Iya. Jadi begitu. Iya. Duitnya sudah lunsep gitu ya. Terus masih mending. Kadang-kadang yang dicari itu yang pakai gambar parang itu. Kira itu ya kayak gini. Pati murah. Nggak usum. Padahal kalau ditanya Pak Samsul mau masuk surga, oh iya Pak Hai tentu. Mau duluan apa belakangan? Oh kalau bisa duluan Pak Hai. Tapi impaknya pati murah. Itu namanya kalau statistik umum itu mau masuk surga model parang. Ya, kita umumnya begitu orang kalau mau bersedekah berinfak dicari yang jelek ini ternyata nggak bener.
Jangan dilarang ya. Dilarang. Janganlah kamu, coba ulang lagi, Pak. Janganlah kamu. Saya memilih yang buruk untuk Jangan kamu memilih yang buruk-buruk, yang jelek-jelek untuk diberikan atau diimpakkan itu ya. Kamu sudah memicingkan, kamu aja nggak senang ke orang lain kasih gitu ya. Biasanya orang tuh, wah itu kan, itu Pak, itu biar nasi basi juga masih dimakan juga, itu pelecehan namanya. Oke. Bisa barang, bisa uang ini Pak ya? Hah? Bisa barang, Bisa uang. hasil usahamu. Iya. Hasil usaha itu kan banyak ya. Oke, sini ya. Kalau ini nomor 2, di mana Allah menjelaskan ini? Harus tahu ini. Hah? Surat keempat ayat 7. Ada ayat berapa lagi? Ayat 11 sampai 12. Coba dibuka. Nanti ada orang bertanya, Mas Ibad, aku kepingin tahu, bapakku meninggal, aku dapat berapa bagianku. Sembuh, padahal ada Al-Quran nggak tahu dibaca. Coba sekarang ulangi baca itu. Bagaimana? Apa kata ayat 7? Apa kata Allah di dalam ayat 7 An-Nisa dan ayat 11 sampai 2 itu tentang harta warisan? Tapi nanti harus dikupas tuntas, ada ilmunya tersendiri. Ini pengenalan awal ini. Yang penting kita tahu dalilnya dulu. Dalil naklinya, dalil Al-Qur'annya menjelaskan tentang harta warisan bisa kita jumpai di surat 4 ayat 7, ayat 11 sampai 12. Coba Pak Senal dibaca, Pak Senal. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Iya, ya. Jadi bagi laki-laki ada hak. Hak itu artinya apa? Ada hak. Hak itu artinya apa? Hak. Jangan diartikan al-haq wal batil di situ, enggak ada hubungannya. Ada hak. Ya, bagian ya, ada hak ya, ada bagiannya, ada haknya. Ada. Jadi bagi laki-laki kalau ada orang meninggalkan harta, bagi laki-laki punya bagian dari harta peninggalan itu, bagi perempuan juga punya bagian dari harta peninggalan itu. Hak maksudnya itu ya. Hak itu kan sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang. Itu namanya hak. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain, itu kewajiban. Kalau hak, sesuatu yang harus kita terima dari, bisa harta, bisa selain harta. Sampean kepada istri punya hak nggak? Apa haknya? Haknya istri menafkahi. Kewajiban sampean menafkahi. Haknya istri diberi nafkah. Itu yang berupa benda, yang lainnya yang tidak berupa benda. Membahagiakan. Ya, gitu, membahagiakan. Mencintai, menyayangi, memperhatikan. Manusia itu kalau sudah tidak dicintai, Mas, ya, yang paling dibutuhkan manusia itu, setiap manusia butuh rasa cinta. Betul? Butuh kasih sayang. Butuh pengakuan. Kalau ini tidak dilakukan, kiamat. Coba sampai istri saya sampai nggak dicintai, sudah nggak dicintai, nggak diakui lagi, terus nggak disayang lagi. Apa yang terjadi dengan rumah tangga kalau sudah hilang rasa kasih sayang, pengakuan, penghargaan, rasa cinta? Apa yang terjadi? Ngomong, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Nah itu ya, oke. Nah, terus ayat 11-nya Pak Jenal sudah masuk ke pembagian itu. Iya panjang karena kan harta itu. Ya, sampai nanti akan ngerti situ berapa bagiannya akan ngerti di situ. Coba. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang. Nah itu dulu. Nek coro Jawane sak pikul sak gendongan. Nek lanang dapat 2, perempuan dapat 1. Begitu terus itu nanti. Rumusnya itu, rumus awalnya itu. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ya, sekarang kalau orang yang orientalis itu gak adil Islamiku, wong podo-podo anak kok dapat lanang dapat 2, kok perempuan dapat 1. Gak adil Islam itu karena gak paham. Justru itu yang adil. Kenapa laki-laki harus 2, perempuan 1? Karena laki-laki itu punya tanggung jawab. Kalau sama-sama 1 nanti Pak Samsul sudah kawin, telan artinya.
perempuan itu diberi, laki-laki memberi. Makanya supaya adil, laki-laki 2 bagiannya. Kalau nanggung jawabin anaknya orang, sementara yang perempuan ada yang nanggung jawabin nanti, maka dikasih. Ini nakal ini, tak patahin di kon yo. Hah? Iya. Tapi aku pernah mendengarkan ceramahnya Agim ya. Mungkin kamu itu ditolong oleh Allah karena melihat kecoa. Kecoa itu biasanya kalau balik kan nggak bisa balik ya. Ada kecoa yang keleper-keleper begini nggak bisa balik, terus sampai balikkan itu. Mungkin kamu ditolong oleh Allah karena nolong makhluknya Allah. Makanya aku nggak jadi mata ini. Dibuang aja. Oke ya. Jadi itu ya, laki-laki dapat 2. Nah, seterusnya apa lagi? Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2. Jika punya anak yang meninggal itu punya anak semuanya perempuan lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti 3 dan seterusnya. Berapa bagiannya? Bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nanti tinggal dikalikan pakai matematika nanti. Terus? Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Kalau sendiri, anak tunggal, dapat setengah. Ya, terus selanjutnya lagi. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ya, kalau yang meninggal itu ada bapaknya dan ibunya, masing-masing dapat 1/6 dari hartanya orang yang meninggal. Anaknya meninggal, bapaknya masih hidup. Terus apa lagi? Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua bapak ibunya saja. Ya, jika yang meninggal itu tidak punya anak, 1/6. bapak ibunya masih hidup, kemana hartanya dia? Larinya ke bapak ibunya gitu, diwarisi oleh keduanya, bapak ibunya maksudnya. Terus selanjutnya? Ibunya mendapat 1/3. Ibunya mendapat 1/3, bapaknya? Selebihnya. Jika dia yang meninggal punya beberapa. Pelan-pelan loh mau coba, nggak paham nanti itu panjang ya. Terus? Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Kalau beberapa saudaranya, jadi 1, 2, 3. Tadi kalau nggak punya saudara 1/2. Ya, di atas tadi ya. 1/3. Kalau punya ibu tadi beberapa saudaranya dapat 1/6. Kenapa 1/6? Karena kan otomatis tambah banyak yang bagi kan, tambah sedikit ya. Dan seterusnya. Makanya itu ayat-ayat perlu kita cermati itu nanti ya. Jadi kalau kita katakan saya nggak ngerti, misalnya ditanya Pak Samsul, ini meninggal begini, berapa bagiannya? Sampai ngomong ada di Quran, di Quran mana? Pusing orang nyari. Tunjukkan aja. Baca pelan-pelan ketemu. Ya, bisa ditunjukkan. Dari situ belajar matematika wajib gak hukumnya belajar matematika? Wajib gak? Ada gak ilmu matematika di Quran? Mana? Mana ilmu matematikanya di Quran ayat berapa? Surat berapa? Ya ini ilmu matematika ini. Sampai nggak pernah belajar matematika nggak bisa ngitung seper ya. Aku dulu paling sering nggak masuk kalau sudah pakai per itu loh, pecahan, bingung aku. Paling belakangan. Termasuk ini dulu aku kalau ngerjakan ilmu waris waktu masih di pesantren, rata-rata ditumpu, aku nggak pernah numpu yo. Lambat aku nek mikiriku. Nggak tahu aku nek ngitung itu lambat aku. Gara-gara guruku dulu itu suka nyubit kalau kena Pak Samsul, aku matematika. Galak, namanya Pak Maji itu. Pak Abdullahi, maju ke depan, suruh nulis ke papan. Ya. 5 kali 5 berapa Pak? 10. Cubit lagi. Hah? 5 kali 5 berapa? 10 Pak. Oh iya Pak ya. Oh 5 kali 5 20 ya. Aku salah dengar Pak, dicubit kayak gini. Sampai. Iya. Aku mudah-mudahan aku nanti jadi guru punya anak kamu tak cubit juga gitu. Ternyata enggak. Aku jadi guru enggak di Sulawesi, aja di sini. Galak Pak Majid. Gara-garanya bodoh aku enggak bisa matematika karena guru matematikanya itu ya. Sampai aku berniat, banyak ada sekolah enggak ada matematikanya itu, kepingin masuk di situ aja aku, tapi enggak ada. Ya ini ya. Dulu bahasa Inggris sama matematika pelajaran yang paling saya benci dulu. Gara-gara gurunya galak. Oke, ini udah banyak ini, sudah banyak kita harta ini. Ini yang kayaknya yang baru ya Pak Zainal ya. Ini yang mewaris ini. Terus ini surat berapa ayat berapa ini? Tentang wakaf berapa?
Coba dibaca. Bukan zakat nih, lompat aja ini. Zakat ini sudah ini, wakaf ini aja. Tawakaf. Kalau zakat itu orang yang berhak menerima zakat di Quran surat berapa, ayat berapa Pak Samsul? Yang Asnaf 8 itu. 963. Ya, surat 960. Perintah untuk menjemput zakat, ambillah zakat itu ya. Perintah mengambil zakat dan mendoakan orang yang berzakat itu di Quran surat berapa, ayat berapa? Siapa yang tugas ngambil impak ini? Mestinya harus hafal itu. 9103. Pak Metro, surat berapa Pak Metro? Perintah mengambil zakat kepada petugasnya, setelah diambil zakatnya disuruh doakan. Surat berapa? 9 bagus. Surat 9 ayat 103. Coba buka ya. Di situ ada perintah doakan itu. Gak boleh kita nerima zakatnya orang, diberi orang gak didoakan, itu salah itu. Didoakan kalau diberi orang atau ngambil orang didoakan. Perintah di situ. Ya, coba Pak Jenal dibuka. Ya. Ya. Khuz min amwalikum khuz min amwalihim sodakotan tutahhirhum wa tuzakkihim. Ya. Zakat itu artinya apa? Sekarang materinya masih zakat ya Pak Bowo ya? Materi taklimnya. Iya Pak Mitro? Iya. Zakat itu artinya apa? Pembersih. Dua-duanya, pembersih dan penyuci. Apa bedanya bersih dengan suci? Bat, bedanya bersih sama suci apa Bat? Kalau bersih belum tentu suci. Kalau suci pasti bersih. Kalau bersih itu fisik, kalau suci itu jiwa. Gitu. Bahasa yang lain, kalau bersih itu yang nampak, kalau yang suci itu tidak nampak. Maka zakat itu dua-duanya masuk, disucikan. Harta itu kalau tidak disakati berarti kotor, itu kita makan harta yang kotor, karena di situ ada haknya orang. Maka harus dibersihkan harta, dibersihkan. Harta kok diartikan mensucikan, yang disucikan itu 3. Ya, harta itu artinya tazkiyah, suci. Apanya yang disucikan? Pertama, mensucikan hatinya muzaki. Apa penyakitnya muzaki itu? Penyakitnya orang yang punya harta apa penyakitnya? Medit. Yang kedua, pelit. Pelit. Pertama medit. Yang kedua Yang ketiga kadang-kadang ria. Sok pamer. Ujub. Iya, ujub. Wah, ujub sombong sama itu. Ujub yang disembunyikan namanya ya. Ujub, takabur, sombong, ria. Penyakit itu. Maka disuruh bersihkan. Cara membersihkannya ya berzakat. Berzakat itu. Makanya zakat tazkiyah. Membersihkan hati dan pikirannya muzaki dari sifat-sifat yang jelek tadi itu. Satu. Yang kedua, mensucikan hati orang yang berhak menerima itu. Kalau orang kaya, banyak, misalnya di sini banyak orang kaya, tapi banyak juga orang miskin, berimbang. Si kaya itu suka pamer-pamer hartanya, mobilnya baru diperintahkan, pakaiannya yang nyolok-nyolok gitu ya. Sementara orang nggak punya, nggak pernah diopeni, nggak diperhatikan. Maka timbul niat jeleknya itu. Timbul niat jeleknya. Awas kau nanti konek ke Surabaya, rumahmu tak bobol dari belakang, barang-barangmu di dalam tanganku semua. Tinggal cari kesempatan. Maka kalau orang kaya itu peduli dengan orang yang tidak mampu, itu rasa ingin cemburu sosialnya tadi hilang. Maka hatinya suci, bersih dari niat-niat jahat ingin berbuat kepada hal yang tidak. Jadi makanya zakat itu mensucikan hati yang berzakat, mensucikan hati yang berhak menerima zakat, mensucikan harta dari barang yang kotor tadi itu. Jadi yang namanya kita makan harta yang haram itu tidak harus mencuri punyanya orang lain. Kalau kita sudah wajib zakat ditahan, gak diimpakkan, sama dengan makan hartanya orang lain juga kita gitu. Hakikatnya begitu. Makanya dikatakan zakat suci, bersih, seperti itu. Akan di sini. Ya. Oke, sudah. Sekarang ini wakaf.
Surat apa ayat berapa? Dibuka di Al-Amwal fil Islam, macam-macam harta. Hah? Surat An-Nisa ayat 12 enggak, tentang wa'anu tadi tuh, warisan. Tentang warisan itu tadi. Apa? Ada kok, insya Allah ada. Ada Pak Samsul ya? Ada yang sudah nemukan? Harta wakaf ayatnya, surat Quran ayat berapa? Ayat berapa? Iya, ayat 4 ayat 12. Coba dibuka. Ada enggak Rul? Ayat 4 surat keempat ayat 12. Ada enggak tentang tadi yang dibacain Pak Zainal? Ya dibaca. Ayat 11 tadi. Coba Pak Jenal, di ayat 12-nya ada enggak? Ada enggak yang disinggung di situ harta wakaf? Wakaf atau hibah, mirip-mirip itu. Surat 4 ayat 12. Ada? Enggak, barangkali di ujung-ujung ayatnya, coba. Surat Ali Imran 92. Hah? Ali Imran? 92. Coba. Ali Imran katanya 92. Surat 392. Enggak ada wakaf di situ. Oke, ditunda aja ya, tunda. Kalau gonimah, gonimah. Hah? Surat Al-Anfal ya? Ya. Ayat berapa Pak Min? Jadi kita ini harus telaten kalau kayak gini karena ini ya. Oke. Ya. Ini jadi harta ghanimah. Kalau pai ini Pak Min, di mana Pak Min? Harta pai. Ayat berapa? Iya, Al-Anfal ya. Ayat berapa Pak Min? Ya saluna kanil anfal kulil anfal. Oh, jadi surat 8 ayat pertama ya. Nah. Ada lagi tuh wa ma'afa Allahu bahwa apa itu di surat apa itu Amin? Surat Al-Mujadalah apa itu ya? Ma'afa Allahu min ahlil qura ya. Itu baik juga itu. Saya enggak ingat ayatnya. Ya. Ya. Sudah. Ghanimah Pak ya. Baik. Coba Imam ngantuk. Sebutkan satu ayat larangan Allah yang terkait dengan harta. Dilarang apa misalnya kita? Urusan harta ini. Jadikan di situ sebutkan beberapa ayat yang ada kaitannya dengan perintah dan juga larangan yang terkait dengan harta. Imam, coba sebutkan satu ayat yang terkait dengan larangan masalah harta. Dilarang memakan harta anak yatim. Di surat apa ayat berapa itu? Surat berapa ayat berapa? Dicatat baik, kalau enggak catat nanti hilang. Surat berapa? Surat 4 ayat? Ayat 2. Bunyinya? Itu.
Apa itu larangannya? Larangannya ada berapa itu? 1 apa 2? Hah? Larangannya dalam ayat itu ada berapa? Dilarang apa? Dilarang apa Pak Zainul? Menukar yang baik dengan yang buruk. Maksudnya apa itu? Menggunakan harta mereka bersama hartamu. Jadi yang dimaksud di sini para penanggung jawab anak yatim. Kan kalau anak yatim itu biasanya kalau sudah meninggal kan kadang-kadang lari ke pamannya ya. Bisa ke pamannya kan? Atau mungkin kada pamannya bisa lari ke kakaknya, ke mbak yunya atau apanya. Kemudian nanti ada harta, ada hak-haknya anak yatim di situ terus dicampur dengan hartanya. Itu dilarang ya, dilarang. Ya. Ya, dipisah. Memakan hartanya anak yatim boleh kalau kita, tapi ya secukupnya. Jangan sampai istilahnya wala ta'kulu apa tadi? Gitu. Hati-hati. Paling panas itu tendangannya ya, tendangannya 2 ini. Kalau kita memakan ini 1 yang paling panas ini harta anak yatim. Yang kedua harta waris tadi ini. Hati-hati dengan 2 ini. Hanya almarhum Pak Anwar pernah cerita sama saya, punya paman dulu di Gresik. Jadi gini. Jadi sumbernya tambah itu kan dari mbahnya sama. Ya, saudaranya Pak Anwar. Tapi kan mati bapaknya, terus anak-anaknya itu dipelihara oleh pamannya. Setelah besar, ternyata pamannya itu dulu diberi apa namanya? Dibikinkan surat itu loh. Tapi saudara sepupunya itu diakal-akali menurut Pak Nur Tio. Jadi setelah besar anaknya itu kan nuntut. Ini sumber hartanya kan dari mbak yang satu. Kenapa kok ini kok banyak? Wong sama-sama ini kok aku sedikit. Kok ini banyak kok sedikit ya. Nah, ternyata itu tadi tuh pamannya ini, pamannya yang nakal. Karena kan masih kecil-kecil, belum bisa. Tapi setelah besar kan sudah bertanya-tanya dia ya. Apa yang terjadi kata Pak Anwar itu? Ya saudara sepupunya Pak Anwar gitu tuh. 8 tahun diazab oleh Allah. Mulutnya kayak gini, sampai kotor itu ada ulatan kakinya itu kakinya, kotorannya jauh semua gitu anunya itu. Ini beratnya itu loh, memakan harta anak yatim di situ ya. Enggak usah di akhirat, di dunia itu langsung kualatnya kelihatan. Berat ini tendangannya. Memakan harta anak. Maka hati-hati kalau ada anak yatim di rumah kita. Apalagi sekarang itu banyak orang mengatasnamakan anak yatim. Yayasan Yatim Piatu. Tapi yang kaya pengurusnya. Mestinya papan namanya itu Yayasan Pengurus Yatim Piatu mestinya. Iya. Kaya itu punya mobil, aku pernah di Gresik itu. Gresik daerah apa namanya? Daerah Benjeng gitu loh. Bukan Manyar ya? Hah? Bukan Manyar ya? Bukan. Bukan sembayat juga bukan. Oh, di sana nggak bisa, ada syekh. Enggak jadi. Berat ini, tendangannya berat kalau makan anak yatim itu. Biasanya sebelum mati diazab oleh Allah. Kalau ibunya gimana, Pak? Hah? Ibunya kan ditinggalkan sama suaminya. Kan anaknya yatim. Kan ini anak yatim. Oh enggak, kan anaknya sendiri kan memang punya tanggung jawab. Itu tadi kalau anaknya orang ponaannya atau saudaranya bisa seperti itu. Ya, punya sama-sama hartanya sumber besar. Tapi kok setelah besar itu kok kan tanya orang, aku kok ini sumber dari Pak, kok iki sedikit, kok ini banyak, kan mestinya sama. Sudah ngerti. Nah, usut demi usut itu ternyata ya pamannya itu tadi yang nakalan ya. Yang kedua harta warisan, berat tandangannya ini. Biasanya nih harta warisan itu cenderung yang dikorbankan adik. Kakak kita sudah dewasa duluan, dulu kita masih kecil-kecil. Wow, itu biasanya kakak juga yang banyak bagiannya. Itu terjadi juga di keluarga saya gitu ya. Tua-tua itu banyak-banyak ya. Yang adik-adiknya ini sedikit ini ya kayak gitu ya. Nah, kita kalau sudah besar kan bisa, ini kok lebar ini anunya nih, kebunnya kok gini ya. Berarti terjadi gini. Maka biasanya orang yang suka makan harta warisan itu rata-rata merana hidupnya di dunia itu. Umurnya nggak panjang-panjang. Hati-hati di sini. Aduh. Itu akibat nggak ada pengadilannya, Pak. Hah? Nggak ada pengadilan yang ngurusin. Iya nggak ada pengadilannya karena nggak ada khilafah ya, susah. Ada pengadilannya tapi pengadilan togut.
Sudah ya? Oke, apa lagi? Apa tadi, Mam? Harta, larangan memakan harta yatim. Apa mana Pak Samsul? Larangan yang lain lagi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian di antara kalian itu saling memakan hartanya dengan cara yang batil. Apa maksudnya nih dengan cara yang batil? Ya termasuk anak no duit iku. Pak Samsul pinjam duitnya, piro Pak 1 juta. Kaono pahi. Kaono cari Pak Samsul kaono. Tapi nek sampai nanti dibalekno 1 juta 1,5 juta ada pahi. Itu namanya bil batil, itu harta riba itu termasuk bil batil. Ya, seperti itu ya. Jadi ya banyak lah. Kalau penyakitnya pedagang itu biasanya bil batil itu Pak Janan itu kalau nimbang itu timbangannya kalau saya turun kayak gini cepet-cepet diangkat itu. Biarkan kan gini ya, biasanya kan main kayak gini anunya. Itu hati. Pernah saya dulu masih tinggal di Balongsari beli gula Pak, beli gula pasir itu 2 kilo. Saya belinya 2 kilo. Setelah sampai di rumah ditimbang lagi, tinggal 1,5 kilo. Tiba diganjel ikut timbangannya itu ya. Wah, ini yang seperti ini. Itu apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu aw wazanuhum yukhsirun wa idza kaluhum. Coba buka itu surat Al-Mutaffifin itu. Nerakanya para pedagang yang tidak jujur itu, hati-hati. Sama tadi itu yang apa Pak Heri? Jual apa? Yang bosok-bosok dikeluar orang munafik ya. Kurmanya yang bosok-bosok. Harus sedekah yang tadi. Iya, biasanya pinter itu Pak. Yang ini seperti kemarin saya beli kurma di pasar sore, bukan kurma. Apa namanya? Yang kasar kulitnya itu. Yang banyak di Bangkalan nih kalau biasanya lah. Ya, beli salah. Bagus sampai di rumah bosok semua Pak, dibuka itu. Astagfirullahaladzim ya. Orang yang jual nggak tahu. Iya, mestinya kalau kayak gitu nggak jual. Beli berapa kilo Bro? 1,5 kilo pas ada Yang jual itu 1 keranjang setengah. Bosok semua. Iya, nipunya gitu loh. Ya Allah, sering kayak gitu. Jangan beli yang potongan. Iya. Termasuk sekarang penjual nasi goreng, nasinya sudah kemarin di itu kan sudah bau. Terus dimasak pakai itu loh, pakai margarin. Nah, itu yang bikin kumat kaki saya tempo hari bengkak itu karena margarinnya itu dimakan. Sebetulnya bukan nasi goreng sudah lengket-lengket semua itu, karena nasinya udah bau. Sekarang itu kayak gitu. Makanya jangan suka beli online itu, penipu. Ada warung Padang dulu di sini dekatnya Hayis. Sekarang sudah nggak ada. Aku makan di situ, ayamnya itu sudah bau Pak Janan. Terus aku ngomong kayak gini, Pak, ini kok sampai ayam busuk kok dijual? Oh enggak Pak, masih baru tadi pagi. Masa saya ngomong kalau kayak gitu ya? Ini busuk ini, sampai mau ngeracun saya ya? Oh enggak Pak, enggak ya. Coba sampean makan, begitu tahu kenceng. Coba sampean makan. Saya ini orang pembeli itu kan harus dihargai. Masa ayam busuk sampean kasihkan gitu? Terus istrinya maju. Oh iya Pak, teman Pak gini ya. Kok bisa terjadi sampean itu cari apa sampean? Kok berdagangnya jangan kepingin cepat kaya nek busuk itu jangan dikasih orang, itu meracun sampean itu. Pucat suaminya gitu. Saya bilang, mulai hari ini dan seterusnya besok akan saya ngomong sama orang, jangan makan di warung Padang itu ngeracun itu aja. Tapi lama-lama bubar temenan itu, nggak jual di situ, pindah orangnya sekarang. Itu kalau dibiarkan kan, iya. Terus sampai saya ngomong gini, mohon maaf, Bapak Muslim, padahal orang Padang kan, Bapak Muslim. Ya Muslim Pak, mana ada orang Padang bukan Muslim. Tapi jangan jualan kayak gitu, ini kan kayak gini. Jadi kalau kita biarkan kan untuk kebaikan dia sendiri, tegasnya gitu. Akhirnya ya seperti itu. Jadi sekarang kan banyak begitu Pak. Orang jual makanan asal dijual saja, yang penting dapat gini, nggak memperhatikan nyawanya orang itu loh yo. Dicampur yo. Soalnya habis saya makan itu Pak Jan itu dulu waktu bengkak itu gara-gara habis makan nasi gorengku sudah basi dibeli sama. Oke, ya itu apa namanya itu termasuk dilarang gak kayak gitu. Jangan kamu memakan, yaitu bil batil itu memperoleh soal itu ya, menimbang, menjual makanan yang sudah jelek gak layak dijual seperti itu, penipuan. Apalagi Mas Sal, apalagi Sal yang terkait dengan larangan.
Pak Samsul? Ngantuk, Pak. Hah? Ngantuk. Ngantuk? Tembelan, Pak. Jadi kita ada dua di sini tentang harta ini. Kita harus tahu larangan-larangan Allah yang terkait dengan harta itu. Contohnya memakan harta anak yatim, menjual dengan menipu timbangan, mengukur dengan, biasanya kalau meteran itu loh Pak ya. Pak beli selangnya Pak berapa? 20 meter. Sampai di rumah tinggal 17 meter ya. Dikurangi 3 meter. Ini aja juga kayak gitu. Itu penipu itu. Jadi apalagi mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, memakan harta riba, memakan harta anak yatim piatu, membagi harta warisan dengan cara yang tidak beres itu hal yang dilarang. Itu kalau dipaksakan, nggak usah di akhirat, di dunia sudah kena. Nah, yang perintah-perintahnya tadi itu perintah membayar zakat, perintah apalagi tadi itu mengelola harta dengan baik, kemudian perintah berinfak. Apa yang kaitannya ya? Perintah berinfak, perintah berzakat, perintah bersodako, perintah apa lagi? Terkait dengan harta. Boleh nggak kita boros? Nggak boleh. Ada larangan. Setan. Iya. Ya, tidak boleh boros. Bagaimana kita cara mengelola harta, petunjuknya dalam Al-Quran itu? Di surat Al-Furqan itu, tapi saya lupa. Tidak boros, tidak boleh. Iya, tidak boros ya, jadi baina zalika qawama itu loh ya. Coba dicari surat Al-Furqan. Jangan kamu boros, tapi jangan juga terlalu pelit, Pak Heri. Surat Al-Furqan, saya lupa ayatnya, tapi ingatnya di surat Al-Furqan itu. Agak-agak terakhir. Wa kana baina zalika qawama. Kayak gitu kira-kira bunyinya itu ya. Ya, ambil jalan tengah. Terutama saat-saat corona kayak gini ya, jangan boros. Ya. Itu cara-cara mengelola harta. Lalu yang terakhir materinya ini masuk pada judul. Pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan Islam? Ya, ini terakhir. Ini mau masuk kepada tema. Mas Imron, bagaimana pandangan Islam tentang harta? Pandangan Islam tentang harta itu apa? Bagaimana? Yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul tentang harta itu bagaimana? Harta itu sebagai apa? Harta itu Pemberian. Harta itu tujuan hidup atau sarana hidup? Tapi ada nggak orang yang menjadikan hartanya sebagai tujuan hidupnya? Banyak. Menurut Islam, siapa yang suka begitu? Orang kafir. Tapi tidak sedikit juga orang Islam kayak gitu, Pak Jenal ya. Jadi habis waktunya umumnya seperti untuk kejar-kejar itu kan memang tujuannya ya menumpuk harta. Ya, bukan orang Islam. Orang Islam itu harta itu bukan tujuan, tapi malah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kita mau ke surga. Ya. Mana ayatnya? Surat apa, ayat berapa yang mengatakan bahwa pandangan Islam itu tentang harta bukan tujuan tapi adalah sarana untuk mencapai tujuan? Quran surat berapa, ayat berapa? 2877. Betul, 2877. Coba buka sekarang. 2877. Pak Samsul sudah ngantuk juga. 2877. Ya, itu. Wabtagi fima atakallah ad-darul akhirah ya. Nah, ini ayatnya. Itu intinya, yang paling inti dari materi ini yaitu apa pandangan Islam tentang harta? Maka jawabannya, harta itu menurut pandangan Islam bukan tujuan, bukan segalanya juga, melainkan harta itu
adalah kita usahakan, kita cari supaya bisa menjadi sarana. Apa tadi ayatnya? Wabtagi ya. Wabtagi. Fima atakallah. Fima atakallah ad-darul akhiratah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Perhatikan. Kalau mengartikan yang cepat dipahami itu ke sini dulu. Tuh, ke sini. Ya. Wabtagi dan carilah, ya, ini perintah ya. Wabtagi dan carilah kata Allah. Apa yang dicari? Ad-darul akhirah. Kebahagiaan negeri akhirat. Cari. Suruh cari. Kenapa kok disuruh cari? Kok bukan dunia dulu, kok akhirat dulu? Kenapa? Hah? Karena semua ke sana. Iya, karena kita semuanya menuju ke akhirat. Alasan pertama, makanya ada disebut. Yang kedua, rata-rata manusia hidup di dunia ini tuh lebih banyak mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Mestinya orang Islam itu selalu ke akhirat pandangannya. Tapi banyak kecipratannya, terkontaminasi dengan pendapatnya orang kafir, maka tidak sedikit juga orang Islam itu hanya dunia yang dini, akhiratnya cenderung lupakan. Maka ayat ini perintahkan, carilah kata Allah, perintah berarti wajib. Carilah ad-darul akhirat, negeri akhirat, maksudnya kebahagiaan, keselamatan negeri, cari. Ya. Sekarang pertanyaannya, pakai apa kita mencarinya? Nah, ini jawabannya. Pakai apa mencarinya? Fima, dengan apa saja. Ini luas sekali, dengan apa saja. Yang bisa menghantarkan kita menuju akhirat itu banyak. Bisa pakai harta, bisa pakai tenaga, bisa pakai fisik, bisa pakai tangan, bisa pakai mata, bisa pakai kaki, bisa ya, pakai rumah, kendaraan, apa saja yang Allah berikan kepada, gunakan itu untuk mengantarkan kita masuk akhirat. Bisa pakai ilmu, apa saja kelebihan yang Allah berikan kepada kita, gunakan. Ya. Fima ataqallah, dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu, yang Allah berikan kepadamu. Fima ataqallah, yang apa saja yang Allah berikan kepadamu, gunakan untuk akhirat. Iya, ya termasuk. Jadi di sini bukan cuma harta toh, luas, apa saja. Amal soleh, tutur kata yang baik, nolong sesama, termasuk kita ngaji kayak gini, baca Quran, berzikir, itu gunakan itu. Waktu termasuk. Waktu, kesempatan, kesehatan, umur, gunakan semua itu. Itu semua akan pemberian Allah. Gunakan supaya kita ini bisa selamat di akhirat. Dengan demikian, semua apa yang Allah berikan kepada kita ini hanya sarana, bukan tujuan. Jadi kayak kita ini mau ke Sumeneb. Sumeneb kan jauh ya Pak Samsul ya. Kita lewat Suramadu itu berapa menit? Lewat Suramadu berapa menit Pak Bowo? Gak pernah lewat Suramadu? 15 menit. Enggak, gak sampai. Kalau pakai itu jalan kaki. Oh, kalau jalan kaki lah iya. Pakai motor balik iya. 5 menit. Iya, sedikit kok ya. Jadi
Kita mau ke Sumenep, panjang dan jauh. Jadi Suramadu itu hanya sarana saja kita lewat situ, bukan mau ke situ. Kita Sumenep aja itu. Jadi Suramadu itu hanya sarana. Seperti kita hidup di dunia juga begitu. Yang kita akan tuju tuh di sana yang jauh. Maka sering istilahnya Pak Amin itu, pandanglah dunia ini dengan menggunakan kacamata akhirat. Jangan dibalik, jangan memandang akhirat dengan menggunakan kacamata dunia. Ya, raketo ya. Pandanglah dunia ini dengan macam maksudnya mumpun kita masih hidup di dunia ini, maka gunakan semua apa yang Allah berikan kepada kita yang untuk menyampaikan kita bisa selamat masuk di akhirat. Gunakan semua. Ya, jangan mencari untuk apa namanya, kan banyak juga orang menjual-jual akhirat tapi tujuannya untuk dunia. Nah, jangan seperti itu. Banyak itu gitu ya. Warnanya akhirat Pak gini-gini tapi tujuan dunia sebetulnya. Nah, kita orang beriman itu, orang beriman yang imannya benar, orientasi berpikirnya selalu akhirat. Jadi kalau ada orang ngaku beriman tapi orang orientasi berpikirnya dunia tergak bisa. Dunia ini hanya sarana saja. Kayak Suramadu tadi itu. Yang penting bagaimana kita di sini. Ini maksudnya ayat ini. Tapi ada larangan. Kalau ini perintah, ini larangan. Wala, dan jangan tansa engkau melupakan nasibaka, bahagianmu atau kepentingan hidupmu minat dunia, di dunia. Apa maksudnya ini? Ya, bahwa kita butuh makan, kita ingin berkembang biak, ya butuh istri, butuh istirahat kita ya. Itu bagian di dunia itu. Jangan mendolimi diri sendiri sampai bekerja terus kayak ini, keliru ini. Walatan sana siba. Jaga pelihara juga, jangan lupakan juga kepentingan di dunia. Jadi ini larangan. Ada perintah lagi. Wa ahsin. Dan berbuat baiklah kamu, kita ini, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak sekali perbuat baiknya. Berbuat baiklah kamu kepada siapa kita berbuat baik? Tiga sasarannya. Pertama, berbuat baik terhadap diri sendiri, berbuat baik terhadap selain diri sendiri, orang lain, mulai dari ayah, ibu kita, saudara kita, tetangga kita, berbuat baik. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk yang lain. Makanya tadi tak pateni apa itu tadi diingatkan Pak Eri gak jadi. Ya jangan. Kecoa kadang-kadang aku nih anak kecoa itu tapi ganggu ya. Ya. Hah? Kalau ular enggak. Kayak ada 4 binatang yang disuruh bunuh oleh Rasulullah walaupun dalam keadaan ihram. Orang kalau berihram naik haji itu sedang dalam proses pelaksanaan haji dan umroh, nggak boleh bunuh binatang. Tapi binatang yang 4 itu tetap dibunuh walaupun kita sedang ihram, kata Nabi. Pertama, tikus. Maka kalau kita mati ini tikus dapat pahala karena dia berarti bunuh. Iya, disuruh bunuh, disuruh lah. Membunuhnya dengan cara apa? Iya, jangan pakai api, pokoknya dengan air panas, dilarang. Ya diracun nggak apa-apa. Kalau saya dulu tangkal dijebak itu lah, tenggelamkan di got, ya mati kelelep. Kalau saya jemur di panas mati juga itu tikus itu. Tapi kan bukan api. Ya, bukan api. Jadi yang kedua ular, tikus ular suruh bunuh. Ular apa ular? Ular ya. Ular. Beda ular. Oh iya, salah ngomong. Ular ya. Ular. Yang ketiga anjing gila. Rabies. Ya, disuruh bunuh itu Nabi. Yang keempat burung Bangke. Aku sudah pernah tahu waktu ke Singapura itu ngotori Pak mobilnya orang itu apa namanya? Burung gagak. Nah, disuruh bunuh. Aku dulu kayak apa burung. Setelah saya ke Singapura 3 tahun yang lalu saya ke Singapura itu bersama siapa? Masih Bulina apa itu masih hidup waktu kakaknya adiknya Pak Faisal menikahkan itu ke sana. Terus kita dari Malaysia itu mau nyebrang, kan pakai jembatan Kak Suramadu, mau nyebrang ke negara Singapura itu, banyak pohon-pohon kotor itu, ternyata burung gagak itu Pak. Orang apa dingenge itu kan? Oh saya bilang makanya ini oleh Rasulullah disuruh bunuh. 4 itu suruh bunuh. Ya. Terus ada lagi cecak juga itu ada hadis yang terpisah tapi disuruh bunuh. Ya kelabang itu
Karena tidak bisa diuraikan satu persatu Nabi, maka kata Nabi, semua binatang yang membahayakan kehidupan manusia harus dibunuh. Ya, maka kalau termasuk kecoa, kalau membahayakan ya bunuh juga. Tapi ya gitu ya. Harimau juga ya. Hah? Iya, kalau membahayakan. Berani, Pak. Hah? Ya barangkali ada harimau yang keluyuran di sini. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini maksudnya berbuat baik ya. Ini kepada siapa kita berbuat baik? Kepada diri sendiri, terus kepada orang lain selain diri kita. Yang ketiga terhadap sesama makhluk Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan itu ya berbuat baik. Kama ahsanallahu ilaik. Terus ayat ini ditutup innallaha apa semuanya? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, berarti benci. Sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan apa yang dimaksud? Baik merusak secara mental maupun merusak secara fisik. Kesimpulan, ada berapa perintah dalam ayat ini, ada berapa larangan dalam itu. Coba lihat kesimpulan. Nah, kesimpulan. Nah, berapa perintahnya, berapa larangannya? Berapa Pak Arvin? Perintahnya berapa? Dua. Larangannya? Dua juga. Gini, salah satu cara kalau kita ingin supaya nanti bisa dipraktekkan one week one juice. Ini Amir Wilayah sudah khatam ya? Alhamdulillah saya sudah. Pak Amin ada rencana ingin ngadakan Malam Selasa. ya, ingin ngadakan apalah istilahnya itu ya, syukuran lah ya. Sudah berapa kali khatam sih semuanya ini semenjak ada? Sudah 3 kali ya, syukuran. Mungkin motivasi kalau bisa kita ibu-ibu dipanggil juga. Nanti mungkin perlu kita sampaikan apa rahasia di balik perintah one week one juice ini. Ternyata orang itu kalau menjauhi Al-Quran itu tidak akan selamat hidupnya di dunia. Maka kita nanti sudah dicoba, mudah-mudahan terbiasa. Minimal ada merasa suatu kekurangan kalau kita tidak membaca Al-Quran. Tujuan selanjutnya nanti perlahan-lahan kita pahami satu ayat demi ayat. Maka caranya ya seperti ini. Kalau nanti membaca ayat yang panjang, termasuk tadi ayat tentang warisan panjang ya Pak Janal tadi panjang. Maka membacanya diteteni pelan-pelan supaya bisa nangkep itu. Setiap ayat itu pertama lihat itu ayat itu. Biasanya satu ayat itu berisi perintah, berisi larangan, kadang-kadang berisi sumpah, wal asri demi masa itu berisi sumpah. Kadang-kadang ayat itu berisi kalimat berita, tapi kalimat berita juga itu sebetulnya larangan. Seperti innallaha la yuhibbul apa tadi? Nah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Kan kalimat berita, informasi bukan perintah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalimat berita, kalimat informasi, tapi itu larangan. Isinya larangan kan? Berarti Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan. Jadi kesimpulannya ayat itu berisi ini Al-Qasas 77 ini berisi 2 perintah, berisi 2 larangan. Tapi enggak secara ini Pak ya, secara vulgar gitu ya, kalimat beritanya, larangannya itu di kalimat beritanya tadi. Iya, kalimat berita. Yang sifatnya merusak juga ada. Iya, jadi ada tersirat istilahnya, maknanya itu tersirat. Ya, seperti gini ya. Biasanya kenapa kok seperti itu? Kan ada maksudnya kalau kerusakan itu ada yang perlu dirusak memang. Ada kan sesuatu yang memang perlu dirusak. Iya. Iya ada. Iya. Nah, makanya ini kan nggak langsung. Iya nggak jadi kalimat perintah langsung, ya. Langsung kan? Kalimat larangan langsung. Ada yang larangan tapi tidak langsung. Tidak langsung. Ada juga yang perintah tapi tidak langsung. Ini ada kandungan makna. Ya, makna tersirat. Innallaha la yuhibbul
mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka berarti benci ya. Sesungguhnya Allah benci kepada orang berbuat kerusakan. Berarti secara tersirat berarti kita dilarang berbuat kerusakan. Sama dengan itu, perceraian itu Allah sangat benci. Ya, iya. Halal. Perceraian itu halal tapi dibenci. Nah, itu berarti kan dilarang. Ya gitu. Ada lagi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang suka menjaga kesucian. Kalimat berita. Tapi pesan tersiratnya apa? Perintah untuk selalu bertobat. Ya, perintah untuk selalu bertaubat gitu loh. Jadi itu kita pahami gitu ya. Makanya biasanya itu kalau ada larangan gini terus biasanya ayatnya wallahu la yuhibbul qaumal fasikin, wallahu la yuhibbul gitu biasanya. Berarti ada kaitannya. Orang-orang yang suka berbuat ini berarti termasuk fasik. Fasik itu suka keluar dari aturan Allah. Bahasa yang lain, orang fasik itu orang yang suka bermaksiat, melanggar aturan Allah. Itu namanya fasik. Fasik itu merusak iman, munafik merusak iman, kedoliman juga merusak iman, syirik juga merusak iman. Jadi racunnya iman itu akan dilarang. Nah, ini termasuk di dalam ayat ini digambarkan. Kira-kira ini yang bisa kami sampaikan dalam materi ini. Yang terakhir sekali, pesan Nabi tentang harta. Ya, pesan Nabi tentang harta. Sebentar ya, biar nanti ya. Iya. Apa hakikat harta menurut Nabi? Ya, kata Nabi tadi saya bacakan hadisnya. Ya, harta kita itu sebetulnya yang mana, Pak Zainal? Harta kita menurut Nabi? Yang ditransfer. Kita makan. Ya. Sampai jadi kotor. Ya, kata Nabi, harta kita sebenarnya, harta kita yang sebenarnya itu apa yang kita makan lalu kita buang ke kloset itu. Ya. Kemudian apa yang kita pakai sampai rusak pakaiannya. Yang ketiga, apa yang kita titip di hadapan Allah. Dan hakikat harta yang sebenarnya adalah yang kita titip di hadapan itu melalui sedekah dan infak kita. Itu nggak akan dicuri-curi, nggak akan rusak, nggak jadi ya itu harta kita. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak mana harta kita, ke makanan apa ke pakaian atau yang kita titip kepada Allah? Jawabannya ada di benak masing-masing. Makanan kayaknya. Menurut Pak Samsul? Ya enggak juga, karena apa? Makanan itu kan berapa porsinya kita. Iya. Tapi yang lainnya misalkan itu keperluan yang lainnya itu nilainya ke akhirat karena niatnya tadi. Oh gitu ya, cantik ya. Cuma berapa? Iya. Cara mendistribusikannya. Jadi istilahnya tergantung niatnya plus kina. Kalau pertanyaannya kayak gini, harta yang kita miliki di dunia ini sebetulnya itu harus dibawa mati atau nggak usah dibawa mati mestinya? Dibawa mati dong. Dibawa mati. Oh, nggak dibawa mati bahaya, nggak punya bekal. Ya Pak Mitro, harta yang Allah manakan kepada kita ini mestinya ditaruh di dunia saja, misalnya ditaruh di bank, dibelikan rumah gini-gini, atau perlu dibawa mati? Hah? Dibawa mati. Jadi kalau punya mobil sama rumah dibawa ke kuburan begitu? Hakikatnya ditransfer. Gitu. Pak Heri dibawa semua atau perlu ada di dunia juga ditaruh? Ya waris itu Pak, jadi waris. Enggak, makanya ini makanya nih. Kalau kita punya harta itu dibawa mati semua atau perlu juga ada yang disisakan? Ya, disisakan walatan sana sih Pak teman. Gitu, cantik. Jadi kalau kita punya harta itu, betapa ruginya kata Pak Heri kalau kita sudah bekerja siang malam mati hartanya nggak dibawa. Aduh, celaka bener. Sebab yang bisa memasukkan kita ke surga itu salah satunya adalah amal ibadah maliyah. Ibadah-ibadah yang pakai harta itu kayak infak, sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya itu ya. Jadi kalau kita tidak dibawa mati rugi sekali. Tapi menurut aturan Islam jangan dibawa mati semua. Karena kalau kita punya anak itu ada haknya juga. Itu tadi hak harta warisan namanya. Nah, cuman misalnya kita itu jangan nemen-nemen semuanya untuk anak semua, tapi kalau bisa itu ya kita pikirkan. Karena kalau kita mati nanti anak itu belum bisa dibantu kita. Kata Rasulullah, terbaik itu sepertiganya. Sepertiganya yang terbaik. Yang kemana? Yang dibawa mati. Iya. Sepertiganya dibawa mati.
Tinggal berapa itu? Ya, 2/3-nya. 2/3-nya Ya. sisakan untuk anak. Ya. Karena kalau tidak punya anak, Ya, banyak anak-anak kita. ah? Banyak anak-anak kita. Iya, ya. Pak, ini sejatinya yang dibicarakan itu harta seperti apa? Karena kan kalau orang miskin apa yang Enggak ya, ini kan yang berwujud ya. Kalau orang miskin nggak kena Pak ya, yang berwujud. Gini gampangnya gini Pak Samsul. Kalau orang tidak punya diberi, kan Islam itu gitu. Hah? Ya juga. Jadi kalau bicara tentang harta malum itu bukan bicara tentang kaya dan tidak kaya. Iya, iya. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah itu yang menangis. Kenapa kalian menangis, kata Rasulullah? Iya, ya Rasul. Kami melihat orang-orang yang kaya mudah masuk surga karena dengan harta mereka. Maka diberi amalan oleh Rasulullah. Tetapi dalam kemiskinan itu, ketika kita bisa melaksanakan tadi yang dicatat, kita bisa membagi apa yang kita punya itu. Jadi intinya berbagi ya. Intinya. Betul Samsul ya. Ya kan konteksnya lain tadi. Iya. Maksudnya apa namanya itu yang di ininya. Kan sering ada pertanyaan kayak gini, wong harta nggak dibawa mati kok. Sering loh kita dengar kayak gitu. Gimana itu Pak Jenal? Harta nggak dibawa mati kok. Bener nggak itu omongannya kayak gitu? Gak bener itu. Kalau orang beriman hartanya harus dibawa mati. Waduh, betapa celakanya sampai kalau harta gak dibawa mati. Tapi mati juga pakai bayar. Hah? Mati pakai bayar. Mati paling? Pakai bayar. Iya. Jangan mati. Baik sudah Pak ya. Silahkan. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita titipkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan yang terakhir itu yang prioritas ya. Monggo Pak ya. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mudah-mudahan ini secara global nanti bisa didalami sendiri tentang poin-poinnya ini. Saya pikir kalau nggak tersampaikan sedikit saja, dan itu selengkapnya nanti bisa dibaca di uraian makalah yang lewat HP itu insyaallah. Cukup itu ayatannya. Monggo Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.